Sebaiknya air ini jangan diisi terlalu penuh karena menyebabkan botol ini bisa meledak. Tinggal kita tambahkan air lalu difermentasi kurang lebih 15-30 hari. Air diisi jangan terlalu penuh. Kemudian setelah penuh kita tutup lalu dikocok. Tujuannya ada agar merata. Sebaiknya air ini jangan diisi terlalu penuh karena bila bakteri ini berkembang biak, bakteri ini akan mengeluarkan gas sebagai sisa akhir reproduksi bakteri itu untuk memakan bahan yang ada di dalam ini. Dan bila akumulasi gas terlalu besar akan menyebabkan botol ini bisa meledak. Meledak dalam arti tutupnya terbang ataupun botolnya pecah botol halus. Proses pembuatan bakteri ini mengandalkan matahari. Jadi harus kita jemur sepanjang hari. Dan proses pembuatan bakteri ini keberhasilannya tidak bisa diukur berdasarkan waktu. Kabarnya sih kalau tanpa starter hampir mencapai 30 hari. Tergantung cuaca. Bisa di bawah. Tapi kalau menggunakan starter 10 hari saja sudah jadi. Karena saya tidak memiliki starter, jadi saya hanya membuat berdasarkan bantuan alam, yaitu matahari. Ini sudah jadi untuk tahap pertama. Tinggal kita pantau saja keberhasilannya dalam merubah warna. Jika berhasil, warnanya akan menjadi seperti merah hati. Tapi saya juga belum tahu sih, karena saya belum pernah berhasil sejauh ini. Nah, inilah yang salah satu saya bilang gagal. Saya juga nggak tahu sih ini berhasil apa enggak. Ini saya tidak pakai ke tanaman langsung. Tapi saya pakai ke Wolffia saya. Hasilnya lumayan baik. Saya nggak tahu jadinya bakteri apa di dalam ini. Setelah 1 bulan warnanya tidak memerah, saya coba modifikasi dengan memberikan sepersekian lactobacillus dari minuman kesehatan Yakult, dan warnanya juga tidak berubah. Tapi bakterinya saya yakin ada, karena kalau dikocok kadang masih sedikit berbusa. Ya nggak apa-apa lah. Dibilang gagal, gagalnya gimana ya? Saya juga nggak tahu sih. Untuk PSB mungkin gagal, tapi sebagai pupuk biasa mungkin masih bisa berguna. Ini proses ini tinggal kita jemur dulu. Tunggu updatean apakah saya berhasil atau gagal. Kalau gagal nanti kita coba lagi dengan cara lain. Prinsipnya adalah yang gagal itu bukan masalah besar. Gagal karena kesalahan. Yang jadi masalah besar itu adalah
tidak mau merubah kesalahan menjadi faktor keberhasilan. Tidak mau berubah kesalahan. Sehingga kalau udah gagal, biasanya orang sudah kecewa, itu pasrah. Ya. Saya juga tidak tahu sih berhasil apa enggak, semoga berhasil lah. Kalau nggak berhasil juga, mungkin nanti saya beli aja ya starternya, baru direproduksi. Itu sudah final lah kalau kejadian seperti itu. Saya tinggal letakkan di sini, diposisikan tidur supaya matahari lebih optimal pada saat jam 12. Kalau berdiri kurang optimal. Saya butuh support dari para sahabat dalam membangun channel ini. Bila para sahabat belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan men-share apa yang saya kontenkan jika berguna untuk para sahabat lainnya. Karena tujuan pembangunan channel ini adalah untuk keberhasilan para sahabat melakukan dunia hobi dengan modal yang minim. Memang kalau membeli memakai uang itu juga bukan perkara yang bagaimana juga, tapi kalau bisa dihemat, kenapa harus bayar mahal? Itu prinsip saya. Dan belajar itu juga nggak ada ruginya. Hari ini mungkin untuk sekedar iseng-iseng, tapi kita juga kan tidak tahu perjalanan hidup kita akan kemana. Mungkin suatu hari kita punya uang, beli lahan, beli ladang, beli kebun. Kita sudah punya ilmu untuk menerapkan. Jadi apapun yang kita proses itu dengan ilmu yang benar, hasilnya akan baik. Itu menurut saya. Saya juga butuh saran dan kritikan dalam membangun channel ini. Karena saya juga bukan orang yang serba pintar. Jadi saran dan kritik yang membangun itu saya butuhkan untuk pengembangan uji coba, praktek dalam melakukan sesuatu. Misalnya bakteri fotosintesis ini. Karena masih banyak yang saya akan uji coba. Setelah bakteri ini kalau jadi, saya mau mencoba pembuatan nitrobakter. Bahannya sudah saya beli, bentukan bubuk ya dari online shop, tapi belum nyampe. Karena faktor yang saya butuhkan untuk sebagai bahan itu saya tidak punya, yaitu kohe ayam atau kotoran hewan ayam yang sudah mengering di bawah kandang sekitar 5 sentian. Saya orang kota, tidak piara ayam. Jadi itu kesulitan buat saya. Intinya yang saya pelajari ini berguna untuk para sahabat. Kalau memang itu berhasil, tentu sangat berguna untuk para petani. Baik itu skala kecil-kecilan, skala hobi, maupun skala komersil. Apalagi saat ini pupuk subsidi sudah mulai susah dicari. Kalau bisa kita melakukan penghematan dengan membuat sendiri, itu kan lebih baik. Kedua, bahan ini adalah organik. Bahan organik ini tentu saya pastikan lebih baik daripada bahan kimia. Itu saya sudah buktikan pada tanaman saya, khususnya tanaman keras, yaitu tanaman mangga. Jadi saya juga harus mengakui, saya juga masih memakai pupuk kimia dalam skala sangat kecil. Mungkin pemakainya sekitar 10-20% saja. Itu hanya untuk membantu. Dan beberapa tanaman lain juga iya sih. Kondisi tanah dalam pot itu mengeras dan tidak gembur. Setelah saya treatment dengan pupuk organik cair sekitar setengah tahun lebih, tanahnya sudah mulai membaik teksturnya. Selama ini saya memakai 3 tahun lebih saya memakai pupuk kimia. Ini fakta.
Jadi kalau bisa membuat pupuk organik sendiri, tentu kita tidak akan kesulitan ketika pupuk kimia itu tidak ada. Saya tidak bilang juga pupuk organik ini sangat mumpuni dalam pemupukan. Karena saya berpikir juga, kalau dalam pot mungkin agak sulit untuk melengkapinya semua unsur hara yang diperlukan. Unsur hara mikro khususnya. Kalau makro sepertinya sudah tidak, karena saya punya pupuk cair dari sayur, hasil decomposting, pupuk dari kulit buah-buahan, termasuk buah sisa, pupuk dari bahan aloe vera, pupuk plus pestisida alami dari bawang-bawangan, serai, dan lain-lain. Serta ada pupuk juga yang saya coba-coba buat sendiri tapi belum saya pakai. Kemarin saya sudah berhasil memancing trichoderma dengan nasi. Sudah saya encerkan, sudah saya fermentasi dengan bantuan bakteri juga. Itu belum saya coba aplikasikan. Sejauh ini saya cuma mencoba kekuatan dari pestisida nabati saya untuk pemupukan bawang. Oke, kita sudahi dulu konten hari ini. Semoga ini bisa berhasil. Kita tunggu updatean per minggunya seperti apa.